Ya, baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Syukurlah kalau begitu. Saya perhatikan juga muka-mukanya sangat semangat pagi ini ya. Jadi sebelum kita lanjutkan kegiatan kita pada hari ini saya minta ini ketua kelas ini untuk memimpin kita di dalam doa. Dipersilakan buat Spendi. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk si Pendi. Saya coba absen ya, dengarkan namanya baik-baik. Jufriman Zai. Hadir, Pak. Ratna Lauli. Ini Ratna hadir ya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Restu Pak. Bule. Hadir, Pak. Restu Bulele. Hadir, Pak. Mirna Manalu. Hadir, Pak. Desvika Simanulang. Hadir, Pak. Rita Nelvia. Hadir, Pak. Maulida Hasanah. Hadir, Pak. Ya, Bapak perhatikan ini kurang semangat. Kenapa ini kira-kira ini ya? Atau sudah mulai loyo ini ya, lapar ya? Atau bagaimana? Bisa jadi, Pak. Banyak Iya. tugas tadi, Pak, di pelajaran lain, Banyak Pak. tugas. Oh, Karena ya. udah kesiangan ini, Pak. Oh iya ya, saya untuk membakar semangat anak-anak sekalian, ada slogan dari Bapak di sini nanti. Kalau Bapak mengatakan nanti SMA, anak-anak kami menjawab unggul. Kedua, kalau Bapak nanti mengatakan lagi SMA, maka anak-anak mengatakan maju bersama hebat semua. Oke, ya, bisa kita coba ya. Bisa, Ya. Pak. SMA, Semangat. sekali lagi ya, kenapa nggak semangat ini? Pak, Ya. ulangi. Ya, Pak, diulang, Pak. Ya, kalau Bapak katakan SMA nanti, anak-anak kami menjawab unggul. Ya. Nah, Iya, ya, Pak. ya. Sekali, kalau 2 kali saya bilang SMA lagi, anak-anak menjawab maju bersama hebat semua. Iya ya? Kita coba ya. Ya, Pak. SMA, Unggul. Unggul. SMA. Maju bersama. Hebat semua. Iya, Hebat itu semua. kan baru muncul semangatnya. Iya, pada pagi hari ini saya mau bertanya ini kepada anak-anak sekalian. Ini kira-kira untuk kegiatan kita hari ini atau materi kita hari ini, siapa yang tahu yang akan kita pelajari pada hari ini? Coba dulu. Untuk materi hari ini. Keanekaragaman siapa- hayati, Pak. Oh iya ya, si Pendi sudah rupanya sudah persiapan ya untuk materi hari ini. Luar biasa, Gur. Ditingkatkan ya si Pendi. Ya, Pak. baik anak-anak sekalian, kita masuk materi baru pada hari ini atau bab 2, yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Mohon izin saya share materi kita untuk hari ini. Ya, nampak anak-anak ya? Masih belum, Pak. Sudah nampak, Pak. Nampak ya? Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati ini atau materi baru yang akan kita pelajari pada hari ini, maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan atau uraian kegiatan yang akan kita laksanakan pada pertemuan ini. Nanti pada sesi ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan materi keanekaragaman hayati. Kemudian setelah saya menjelaskan, kemarin saya sudah kirim di WhatsApp grup ya, LKPD-nya dan tentu sudah dikerjakan oleh masing-masing kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Nanti setelah saya menjelaskan mengenai materi keanekaragaman hayati, nanti masing-masing kelompok berdiskusi ya terhadap LKPD yang sudah saya kirim minggu lalu. Dan kemudian baru masing-masing kelompok nanti mempresentasikan
apa yang menjadi hasil diskusi kelompok tersebut. Dan kemudian baru menyimpulkan, kita bersama-sama nanti menyimpulkan terkait dengan materi dan hasil diskusi yang sudah didiskusikan. Dan kemudian nanti penutup, nanti saya akan sampaikan materi yang akan kita pelajari minggu depannya. Nah, sekarang kita masuk mengenai materi keanekaragaman hayati. Ini saya mau tanya dulu, bagaimana pendapatmu mengenai keanekaragaman hayati ini? Bagi nanti yang bisa menjawab ini, sudah ada rewardnya di bawah ini, ya. Kalau bisa menjawab, dia dapat 1 bintang. Artinya di sini, anak-anak yang bisa menjawab, yang bisa memberikan tanggapan di sini, akan bertambah nilai biologinya. Nanti Bapak cek di daftar nilai di sini, siapa yang bisa memberikan pendapatnya. Nah, saya persilakan kepada anak-anak sekalian untuk memberikan pendapatmu, bagaimana tanggapanmu terkait dengan keanekaragaman hayati ini. Dipersilakan. Si Pendik. Oh, saya coba Pak. Iya, silakan dicoba Pak. Silakan dicoba, Nak. Baik Pak, menurut saya keanekaragaman hayati itu adalah bentuk variasi dari makhluk hidup pada tingkatan gen, spesies, dan ekosistem yang berbeda di tiap wilayahnya. Kemudian keanekaragaman hayati juga dapat terbentuk karena adanya persamaan dan perbedaan dari sifat atau ciri makhluk hidup tersebut. Ya, betul. Ya, selamat ya dapat 1 bintang si Pendi. Nah, ini bagi yang lain juga ya, tunggu sesi berikutnya kalau ada mungkin pertanyaan dari Bapak nanti ya silakan dijawab. Ya, betul yang disampaikan temanmu tadi, itulah terkait dengan keanekaragaman hayati. Kemudian kita lanjut, sebelum kita belajar bersama ya tentang keanekaragaman hayati ini, kita tonton video ini dulu selama kurang lebih 3-4 menit. Ya, tolong diperhatikan. Nanti setelah ditonton video ini, maka ada lagi ya pertanyaan untuk mendapatkan 1 bintang ya atau rewardnya. Jadi silakan diperhatikan videonya ya. Zamrud Khatulistiwa, untayan pulau-pulau dalam genggaman jemaah Indonesia. Itu terus dulu. Rasa musik. Kedengaran suara videonya ya. Cek, kedengaran suara videonya. Sudah berhenti Pak videonya. Ya Pak, baru bisa Sumber Pak. kehidupan bagi setiap tarikan nafas ini mengalir di setiap jengkal tanah. Ia mengalir dari tengah kesunyian rimba, melewati lembah dan darat. Dari sinilah kelangsungan kehidupan makhluk terus mengalir. Ia ada sejak ratusan, bahkan ribuan tahun lalu telah menyatu dalam siklus kehidupan. Pepohonan ini telah menjadi pelengkap tatanan kehidupan makhluk jasad renik dan kasat mata. Sinar mentari menerobos sela-sela dedaunan, memberikan kehangatan bagi apapun yang ada di balik lebatnya rimba yang lembab dan dingin. Sebuah goresan tangan yang mahaga mewujudkan sebuah panorama alam yang eksotik. Inilah wajah Indonesia semula jadi.
Sang Pencipta telah memberikan keindahannya hampir di setiap jengkal hamparan tanah Indonesia. Perpaduan pepohonan rimbawi dan garis pantai membentuk mozaik panorama Indonesia. Ya, sudah ditonton videonya ya. Sudah, Ya. Pak. Sudah, Pak. Ya, sekarang setelah ditonton video tadi yang Bapak tampilkan, bagaimana pendapatmu mengenai video tersebut? Ini tetap ada reward ya, yang bisa menjawab Iya, Pak. bintang. Ini dipersilakan, siapa yang bisa memberikan tanggapan, pendapat terkait dengan video yang sudah ditayangkan barusan. Saya, Pak, coba. Ya, coba, Jufri ya. Ya, bagus. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya dulu, Pak. Menurut dari yang saya analisa dari video yang Bapak putar barusan atau Bapak tayangkan, itu menurut saya, Pak, video tersebut menceritakan tentang bagaimana keanekaragaman hayati di Indonesia. Seperti juga yang kita ketahui bahwa Indonesia itu kan merupakan negara mega biodiversitas, sehingga keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat besar dan juga beragam yang meliputi keanekaragaman flora dan fauna. Terima kasih, Pak. Ya, luar biasa. Berarti ya benar-benar diamati videonya ya dari awal tadi itu lengkap jawabannya ya. Ya, terima kasih Iya, ya. Dan Pak. selamat dapat 1 bintang ya dari Bapak. Oke, makasih, Ya. Pak. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini anak-anak setelah kita akan belajar nanti? Yang pertama adalah mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan tingkat keanekaragaman. Yang kedua, mengelompokkan keanekaragaman hayati Indonesia. Yang ketiga, mendiskusikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Dan keempat, memahami sistem klasifikasi makhluk hidup. Kemudian, ada subpokok atau submateri bahasan pada bab 2 ini mengenai keanekaragaman hayati. Ada 4. Yang pertama, konsep keanekaragaman hayati. Dan yang kedua, keanekaragaman hayati Indonesia. Dan yang ketiga, upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Dan keempat, sistem klasifikasi makhluk hidup. Yang kita bahas pada hari ini yang menjadi subpokok atau submateri bahasan pada materi keanekaragaman hayati ini adalah 1, konsep keanekaragaman hayati. Itu nanti yang akan Bapak jelaskan. Next. Konsep keanekaragaman hayati. Ya. Tentu dalam konsep keanekaragaman hayati itu maka wajib kita buat pertanyaan seperti ini. Apa itu keanekaragaman hayati? Nah, tentu keanekaragaman hayati ini kalau kita perhatikan berasal dari kata keanekaragaman dan hayati. Ya. Keanekaragaman memiliki arti atau mempunyai arti yaitu keberagaman atau variasi. Nah, itu arti daripada keanekaragaman. Sementara untuk kata hayati memiliki arti yaitu makhluk hidup. Nah, tentu berdasarkan secara harafiah kita bisa artikan daripada keanekaragaman hayati tersebut. Ya, yang dimana keanekaragaman hayati itu adalah keberagaman atau variasi dari makhluk hidup. Dari makhluk hidup. Nah, di sini tentu anak-anak kami bertanya, itu apa gunanya gambar di bawah di slide di atas itu ya? Nah, ini gambar keberagaman atau variasi daripada makhluk hidup, ya, khususnya pada hewan. Maka secara umum kalau kita bisa artikan
keanekaragaman hayati itu adalah keberagaman atau variasi ya dari makhluk hidup ya yang menempati suatu wilayah tersebut. Nah, ini bisa kita lihat di gambar itu beberapa jenis daripada makhluk hidup. Itu dia ya. Ada ayam di situ, ada kuda, ada kerbau, nah, itu ada domba ya. Coba diperhatikan. Maka semua keberagaman daripada atau variasi daripada makhluk hidup itu menempati suatu wilayah tertentu. Paham sampai di situ ya mengenai keanekaragaman hayati. Yang intinya kata kuncinya di situ adalah keberagaman atau variasi daripada makhluk hidup. Itu ya, itu tadi pengertian daripada keanekaragaman hayati. Saya lanjutkan anak-anak. Kita masuk sekarang mengenai tingkat keanekaragaman hayati. Pada tingkat keanekaragaman hayati ini, ya, kalau kita amati gambar di atas, ada 3 yang menjadi tingkat keanekaragaman hayati ini, mulai dari yang paling dasar atau paling rendah sampai ke paling yang tingkat tinggi. Nah, jadi ada 3 tingkatannya, jenis, ekosistem, dan gen. Ya, itu tingkat keanekaragaman. Nah, menurut anak-anak sekalian, dari ketiga ini, tingkat keanekaragaman hayati ini, ya, manakah tingkat yang paling mendasar atau rendah? Ya, tetap ada reward ya bagi yang bisa menjawab. Dari ketiga tingkatan ini, manakah yang paling rendah ya, tingkatannya? Dari ketiga tingkatan ini, baik jenis, ekosistem, dan gen. Tetap dapat reward ya bagi yang bisa menjawab. Dipersilakan. Saya, Pak. Iya, tingkatan yang paling rendah. Iya, tingkat gen, Pak. Iya, luar biasa. Keanekaragaman hayati gen, Pak. Iya, betul. Ya, selamat ya dapat 1 bintang dari Bapak. Itu betul yang disampaikan oleh temanmu tadi, si Ratna, bahwa tingkatan yang paling rendah pada tingkat keanekaragaman ini adalah gen. Nah, kemudian saya mau bertanya lagi. Nah, ini ya, saya mau bertanya lagi. Tingkatan yang kedua, ya, setelah daripada gen ini, pada tingkat keanekaragaman, siapa yang tahu? Nanti dapat bintang lagi. Antara kedua ini, jenis dan ekosistem. Tingkatan yang kedua setelah gen ini, ya, dipersilakan siapa yang tahu? Tingkat jenis, Pak. Iya, luar biasa. Itu si Rita tadi ya. Rita ya, luar biasa. Good. Iya, Nah, Pak. itulah tingkatan kedua ya setelah tingkat gen pada tingkat keanekaragaman hayati. Nah, tentu tingkatan yang paling terakhir adalah ekosistem. Kita akan coba bahas satu persatu. Kita mulaikan dari tingkat yang paling rendah, yaitu gen. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya gen ini merupakan penyusun makhluk hidup. Ya. Sekali lagi, gen ini merupakan penyusun daripada makhluk hidup. Nah, nanti gen ini akan mengekspresikan atau memunculkan suatu sifat pada makhluk tertentu. Coba amati di gambar ini, di bagian gen ini, itu ada gambar bunga Kamboja yang beragam jenis atau yang bervariasi. Nah, itu memiliki ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hitam, dan lain sebagainya. Nah, jadi tingkat keanekaragaman gen ini sudah mulai menunjukkan perbedaan, yang dipengaruhi oleh faktor gen tersebut, seperti warnanya tadi, seperti yang Bapak sampaikan. Nah, jadi inilah tingkat keanekaragaman gen ini. Atau bisa kita artikan bahwa tingkat keanekaragaman gen adalah
keberagaman atau variasi makhluk hidup dalam satu spesies yang sama yang dipengaruhi oleh faktor gen. Itulah tingkat keanekaragaman gen. Selanjutnya kita masuk mengenai tingkat yang kedua, yaitu tingkat keanekaragaman jenis. Nah, pada gambar ini sudah ada gambar kacang-kacangan yang satu genus atau satu famili. Ada kacang panjang, ada kacang hijau, ada kacang tanah, ada kacang kapri, ada kacang merah, ada kacang kedelai. Nah, jadi di sini ya, pada tingkat keanekaragaman jenis ini sudah lebih banyak ya, menunjukkan perbedaannya, bukan hanya sekedar warna saja. Ya, kalau kita perhatikan pada gambar ini, ya, itu sudah mulai menunjukkan perbedaan yang banyak, mulai daripada bentuk, kemudian mulai daripada ukurannya, mulai daripada jumlah bijinya, bahkan rasanya daripada setiap kacang-kacangan ini. Nah, berarti yang artinya tingkat keanekaragaman hayati ini adalah keberagaman atau variasi makhluk hidup dalam satu genus atau satu famili ya, yang mudah untuk mengamatinya karena menunjukkan perbedaan-perbedaan yang banyak baik secara morfologi, anatomi, dan fisiologi. Itulah yang dimaksud dengan tingkat keanekaragaman jenis. Selanjutnya, tingkat yang terakhir adalah tingkat keanekaragaman ekosistem. Nah, berbicara masalah tingkat keanekaragaman ekosistem ini sudah menunjukkan perbedaan yang umum, yang sangat signifikan, yang luas. Ya. Atau bisa diartikan bahwasannya tingkat keanekaragaman ekosistem ini merujuk pada habitat dari beberapa atau beragam variasi makhluk hidup yang sudah Bapak sampaikan tadi, dari gen dan begitu juga dari jenis. Nah, jadi di tingkat ekosistem ini ada dua. Nah, kalau perhatikan gambarnya, ada ekosistem air tawar, ya itu di atas, dan ada ekosistem air laut. Nah, jadi itulah daripada tingkat keanekaragaman hayati ini, terdiri dari dua, dan sekali lagi kuncinya di sini pada tingkat keanekaragaman ekosistem ini merujuk dia pada habitat ya, daripada makhluk hidup yang sejenis. Kemudian kita lanjutkan. Kita akan membahas mengenai tipe ekosistem perairan. Nah, ini dia ada dua. Yang pertama adalah ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Perbedaan yang signifikan pada kedua ekosistem ini, kalau dia ekosistem air tawar, namanya saja air tawar, itu kadar garamnya itu rendah dibandingkan dengan kadar garam pada ekosistem air laut. Nah, jadi itu tipe ekosistem ada dua ya, ekosistem air tawar dan ekosistem air laut, tipe ekosistem perairan. Kemudian tipe ekosistem daratan, ya, tipe ekosistem daratan. Nah, ada 7 ini. Ya. Tipe ekosistem daratan ini, yang pertama adalah hutan hujan tropis. Nah, kedua, gurun, nah, bisa dilihat. Ketiga, padang rumput. Keempat, hutan gugur. Kelima, taiga. Keenam, tundra. Dan ketujuh, sabana. Inilah jenis-jenis atau tipe ekosistem daratan itu. Ada 7 ya, Mulai dari hutan hujan tropis itu ada karakteristiknya.
mulai dari curah hujannya tinggi ya 1000 sampai 200 mm per tahun. Nah, kemudian suhunya 20 derajat sampai 30 derajat Celcius. Dan bisa dilihat di slide yang Bapak tampilkan, dan begitu juga di bahan materi yang sudah Bapak sampaikan di WhatsApp group kemarin terkait dengan materi keanekaragaman hayati ini. Jadi bisa kita lihat karakteristiknya masing-masing tipe ekosistem daratan ini. Nah, jadi dari beberapa yang Bapak jelaskan ini, Indonesia memiliki, nah negara kita Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia. Nah, sekali lagi, keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia bersama-sama dengan Brazil, di Amerika Selatan, dan di Afrika. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Jadi negara kita Indonesia ini memiliki keanekaragaman hayati atau keragaman flora dan fauna yang sangat luar biasa. Nah, jadi salah satunya tadi kita terkenal di tipe ekosistem daratan mengenai hutan hujan tropis. Kita nomor 3 terluas dan terbesar memiliki hutan hujan tropis ini. Nah, jadi itulah keanekaragaman yang kita miliki di Indonesia. Nah, jadi itu penjelasan singkat Bapak terkait dengan materi atau konsep keanekaragaman hayati ini, mulai dari tingkatan keanekaragaman dan kemudian mengenai tipe-tipe ekosistem, baik ekosistem perairan maupun ekosistem daratan. Nah, jadi itulah penjelasan singkat Bapak. Sekarang sesuai dengan kelompok yang sudah saya bentuk minggu lalu dan seperti yang Bapak sudah saya sampaikan tadi, nah, jadi kemarin lalu sudah saya kirimkan LKPD untuk dikerjakan masing-masing kelompok, dan nanti setelah didiskusikan saya kasih waktunya ya 2 menit atau 3 menit untuk mendiskusikan bersama ya terkait dengan LKPD masing-masing kelompok tersebut. Nah, di sini saya sampaikan, saya menilai ya ada penilaiannya terhadap presentase atau diskusi kelompok ini, mulai dari keaktifan kerjasama masing-masing kelompok. Jadi jangan dianggap remeh, Bapak tetap melihat ya dan membimbing Anda siapa yang tidak aktif dan siapa yang tidak bekerja sama di dalam kelompok. Nah, jadi saya berikan waktu untuk anak-anak kami ya, untuk mendiskusikannya LKPD yang sudah Bapak kirim kemarin sesuai dengan kelompok masing-masing, 2 menit saja. Ya, karena minggu lalu sudah saya kirimkan kepada anak-anak kami. Disilahkan dikerjakan LKPD-nya, atau ada yang sudah mengerjakan ya, sudah mendiskusikan dalam beberapa hari ini ya, atau selama Bapak menjelaskan tadi dipersilakan. Itu ya. Itu ketua kelompok satunya itu si Pendik ya. Ketua kelompok 2-nya Mareti, dan ketua kelompok 3-nya itu Restu. Disepakati siapa yang menjadi utusan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dimulaikan dari kelompok 3 lah, dari kelompok Restu. Disilakan. Bagaimana, Pak? Disilakan dimulai dari kelompok 3. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, presentasi Pak hasil kelompok 3 dari hasil LKPD yang sudah dibagikan Bapak ke kami, yaitu tentang mengamati keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi dari hasil diskusi kami setelah kami mengamati gambar daripada keanekaragaman ekosistem, dan kami juga sudah menjawab pertanyaan
dari hasil pengamatan kami dari gambar, yaitu satu, apa yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman tingkat ekosistem di atas. Jadi kami sudah menjawab, jawabannya adalah yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman ekosistem adalah perbedaan letak geografis, antara lain merupakan faktor yang menimbulkan berbagai bentuk ekosistem. Perbedaan letak geografis menyebabkan perbedaan iklim. Perbedaan iklim menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran. Keadaan ini akan mempengaruhi terjadinya jenis-jenis flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan yang menempati suatu daerah. Itu jawaban soal nomor 1. Pertanyaan yang kedua, kemudian amati gambar di atas dan identifikasilah ekosistem apa gambar tersebut dan vegetasi apa yang mendominasi wilayah tersebut. Sesuai dengan hasil diskusi kami, maka jawaban yang kami diskusikan tentang pertanyaan nomor 2 adalah gambar A, ekosistem laut, vegetasi yang mendominasi adalah ikan besar dan ikan kecil. Gambar B, ekosistem sawah, vegetasi yang mendominasi adalah tanaman padi. Dan gambar C, ekosistem pada padang pasir, vegetasi yang mendominasi adalah kaktus. Dan gambar D, ekosistem padang rumput, vegetasi yang mendominasi adalah rumput-rumputan. Jadi itulah hasil diskusi kami dari kelompok 3 sesuai dengan LKPD yang sudah dibagikan kepada kami. Demikian persentase kami kembalikan kepada. Luar biasa ya. Sudah diskusi benar-benar ini ya. Ini sudah saya perhatikan jawabannya tadi setelah disampaikan oleh Restu, itu tersusun dan terstruktur dia benar yang disampaikan oleh kelompok 3. Nah, sekarang kita berikan kesempatan untuk kelompok 2 atau kelompok 1 ini. Siapa yang sudah siap ini? Silakan. Kelompok 2 ya Pak? Iya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami khususnya untuk kelompok 2. Apa yang telah disampaikan kemarin tugas oleh Bapak Guru terkait dengan keanekaragaman hayati tingkat jenis, kami kelompok 2 telah melakukan diskusi bersama dan hasilnya setelah kami mengamati beberapa gambar yang ada di dalam itu, gambar keanekaragaman tingkat jenis adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, sebutkan perbedaan dan persamaan dari bunga mawar. Nah, setelah kami melihat dan amati, maka jawaban dari kami berdasarkan tabel pengamatan di atas terletak pada warna kulit yang beragam, bentuk yang berbeda-beda, dan jumlah biji yang berbeda-beda. Itu dari segi perbedaan. Yang kemudian persamaan dari bunga mawar di atas itu berdasarkan tabel pengamatan kami kelompok 2, variasi kacang-kacangan tersebut merupakan keanekaragaman. Maaf, berdasarkan tabel pengamatan di atas, sorry ya Pak. Ya. Iya, tidak apa-apa. Variasi kacang-kacangan tersebut merupakan keanekaragaman tingkat mana? Ya, kami jawab tingkat jenis. Yang kemudian pertanyaan yang berikut, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat jenis? Jawabannya adalah keanekaragaman dalam satu genus atau famili yang sama dan memiliki dan lebih
mudah mengamati berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Itu Iya. saja Pak dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan kelemahan, barangkali nanti pada simpulan ini nanti Bapak sampaikan yang lebih jelasnya lagi. Iya, Terima kasih, iya, Pak. iya. Terima kasih Mareti Gula ya, meskipun agak sedikit ada kelemahan tadi ya, dan itu sudah luar biasa ya, sudah hampir betul terkait dengan tugas pada diskusi kelompok 2 ini. Oke, terima kasih untuk Mareti Gula dan teman-temannya untuk kelompok 2. Nah, itu tugas kelompok 1 ya, kita lihat bersama di slide itu mengenai keaneka ragaman tingkat gen atau mengamati keaneka ragaman tingkat gen. Ada cara kerjanya di situ, amatilah ciri-ciri tumbuhan berikut. Ciri-ciri yang harus diamati misalnya warna bunga dan aroma, jumlah helaian daun. Kemudian tuliskan hasil pengamatan Anda ke dalam tabel berikut. Nah, jadi berdasarkan hasil pengamatan Bapak di sini, kalau Bapak kerjakan ini, itu pada gambar 1, nah ini ada pertanyaannya di sini pada tabel ini. Nama ilmiah daripada bunga mawar tersebut ya adalah Rosa sp. Itu dia berwarna orange atau memiliki aroma yang tidak begitu wangi. Kemudian bentuk daunnya daun dengan tulang daunnya yang menyirip. Kemudian jumlah helaian daun mahkotanya 5-6 helaian daun mahkota. Begitu juga ya, di gambar nomor 2 ini kalau kamu perhatikan, ini adalah jenis bunga mawar merah atau nama ilmiahnya adalah Rosentifolia. Ya. Ini berwarna merah dan memiliki aroma yang wangi. Kemudian bentuk daunnya sama dengan bentuk daun daripada bunga mawar warna orange tadi. Kemudian jumlah helaian daunnya juga atau daun mahkotanya sama. Kemudian di gambar yang ketiga itu masih jenis daripada bunga mawar atau bunga mawar putih, dalam nama ilmiahnya adalah Rosa alba. Nah, ini memiliki aroma yang sangat wangi dibandingkan dengan bunga mawar yang kedua tadi. Kemudian bentuk daunnya ya, daun dengan tulang daun menyirip, kemudian jumlah helaian daun mahkotanya juga sama. Ya. Kemudian gambar yang keempat di situ pada bunga mawar itu adalah bunga mawar kuning atau nama ilmiahnya adalah Rosa Rosfutida. Ya. Dia berwarna kuning. Ya. Kemudian bentuk daunnya sama dengan bunga mawar yang sudah Bapak sebutkan tadi, termasuk jumlah helaian daun mahkotanya. Kemudian di situ ada pertanyaan tadi setelah mengamati daripada tabel itu, sebutkan perbedaan dan persamaan dari macam bunga mawar tersebut. Ya, jika ada, jelaskan secara singkat. Perbedaannya berdasarkan tabel pengamatan di atas terletak pada warna yang beragam-ragam dan aroma yang berbeda-beda. Itu perbedaannya. Yang kedua, persamaannya berdasarkan tabel pengamatan yang di atas terletak pada jumlah helaian daun mahkota sama, jumlah helaian daun mahkota sama, dan bentuk tulang daunnya sama menyirip. Nah, itu untuk jawaban nomor 1. Kedua, variasi warna bunga mawar tersebut merupakan keanekaragaman tingkat mana? Itu sudah jelas adalah keanekaragaman tingkat gen. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat gen? Nah, jawabannya adalah keanekaragaman dalam satu spesies yang sama dan memiliki variasi yang berbeda yang disebabkan oleh faktor gen. Nah, jadi itulah hasil yang bisa Bapak sampaikan untuk kelompok 1, membantu kelompok 1. Nah, jadi itu saja terkait dengan presentasi kelompok, dan selanjutnya ya, setelah beberapa kelompok mempresentasikan daripada hasil diskusinya, tentu harus mengambil kesimpulan, menyimpulkan daripada materi yang dibahas atau
diskusi yang sudah dilaksanakan. Ini siapa yang bisa menyimpulkan ini? Di sini bahwa keanekaragaman itu dapat dibagi atas 3 kelompok. Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen, di mana satu spesies memiliki variasi yang berbeda, contohnya bunga mawar tadi, Pak. Ya, keanekaragaman jenis ini dalam satu marga bentuknya bervariasi, contohnya marga kacang-kacangan itu dapat variasinya kacang tanah, kacang panjang, dan lain-lainnya. Yang kemudian yang ekosistem ini adalah keanekaragaman tingkat ekosistemnya yang berbeda-beda, sehingga jenis atau spesies yang ada di dalam ekosistem itu juga berbeda-beda. Contohnya air tawar dan air laut. Demikian Pak kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih untuk Rita, sudah bagus kesimpulannya. Cuman Bapak tambahkan di sini, jadi perbedaan di antara ketiga tingkatan daripada keanekaragaman ini adalah semakin tinggi tingkat keanekaragamannya, maka semakin jelas atau semakin muncul terlihat perbedaan dari setiap spesiesnya. Nah, jadi itulah kesimpulan daripada materi atau hasil diskusi yang sudah dibahas oleh anak-anak Bapak sekalian. Nah, jadi terima kasih saya ucapkan kepada anak-anak sekalian. Nah, untuk penugasan mandiri nanti saya kirim melalui WhatsApp group dan dikumpulkan nanti di minggu depan di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan masih lanjut mengenai materi keanekaragaman hayati ini adalah terkait dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi tolong dibahas, dipelajari di rumah terkait dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati, karena minggu depan kita akan bahas bersama di pertemuan berikut. Itu saja untuk hari ini, dan sebelum kita akhiri, sebelum kita berpisah, ini saya mintakan kepada anak saya Mareti ini untuk memimpin kita di dalam doa. Dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan kedua kalinya Pak, dan sebelum kita berpisah-pisah, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Selesai. Oke, itu saja untuk hari ini, dan saya ucapkan kembali selamat pagi. Ya Obu. Pagi Pak. Ya, Pagi, pagi, Pak. Pagi, Pak.